Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kericuhan, konflik, hingga gaduhnya politik dengan menggunakan isu agama tentunya membuat kita muak, kecewa dengan perilaku-perilaku itu. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya beberapa oknum dengan mengatasnamakan atau berjubahkan agama membuat kita kecewa dan terpukul dengan tingkah lakunya tersebut. Konflik politik pun terus berkelanjutan dan hampir semua mengatasnamakan agama itu sendiri. Misal ISIS dengan menjual agama Islam. Mari kita flashback sedikit pada agendanya Albert Pike. We will use Islam to spark WW3. Dalam agenda Illuminati tersebut, sangat jelas bahwasanya perang dunia harus tercipta dengan membenturkan Islam dengan Islam. Islam dengan Nasrani dan agama lainnya. Bahkan Islam dengan Jewish atau Yahudi. Dan setelah keruntuhan agama-agama itu, maka diharapkan hanya akan ada satu agama saja berdasarkan tatanan New World Order, yaitu New Age Movement Theology. Tidak ada Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, dan lain-lainnya. Hanya agama versi Zion saja. Bersama agendanya yaitu New World Order, satu tatanan dan tentu satu agama dengan dalih humanisme tanpa adanya eksistensi Tuhan. Perilaku menyimpang mereka para pemuka agama yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik tentunya bukan overall pelaku penganut agama tersebut secara keseluruhan. Jika kita tidak menyadari ini, mungkin Anda akan memberontak terhadap iman kepercayaan Anda. Selanjutnya mungkin Anda berpikir untuk menjadi ateis atau agnostik secara terang-terangan atau terselubung. Ateisme yang terselubung? Iya, terselubung. Karena tidak enak dengan keluarga atau teman Anda yang masih taat pada agama, sehingga Anda hanya beragama di KTP. Akan tetapi tunggu dulu, ada ateisme terselubung yang lebih canggih. Yaitu jika Anda terjebak dengan pemikiran bahwa semua agama adalah benar. Anda bisa berdiskusi dengan mereka dan akan menemukan jawaban ini pada akhirnya. Walau pada awalnya mereka seakan masih menghargai agama-agama yang ada. Mereka ini suka mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut pluralisme. Padahal yang namanya plural, keberagaman adalah suatu fakta, tanpa harus menjadi isme. Plural, keberagaman tetaplah terjadi dalam dunia ini. Lantas, buat apa dijadikan suatu paham? Padahal setiap isme mewakili kelompok tertentu dengan kepentingan tertentu pula dan agenda tertentu. Nah, jangan sampai Anda terjebak oleh kelompok dengan kepentingan tertentu ini. Bagaimana supaya Anda tidak terjebak? Ya dengan menyadari bahwa yang salah itu bukan agama yang Anda anut, tetapi oknum-oknum penganut agama itu yang menggunakan label agama guna kepentingan mereka dan golongan atau kelompoknya, atau bahkan ambisi politik tadi. Konflik atas nama agama paling disukai, diangkat, dibesar-besarkan oleh kelompok tersebut. Dan mereka akan sangat gembira mengangkat isu-isu berkaitan dengan agama, guna memancing kebencian pada agama itu sendiri. Lantas, siapa kelompok yang punya kepentingan tertentu tersebut? Merekalah kelompok New Age Movement, gerakan zaman baru. Gerakan ini muncul di California, Amerika pada tahun 1960-an. Karena berasal dari Amerika, maka disebut juga American Movement. Gerakan ini menjadi titik temu humanisme sekuler, ateisme, dan nihilistik yang melanda dunia barat akibat kekecewaan terhadap gereja. Karena pesatnya kemajuan Amerika dalam teknologi, akhirnya gerakan ini menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Iya, sama tatkala Anda kecewa dengan agama Anda, maka Anda juga mungkin akan mengalami hal ini. Jadi di sisi lain, agama konvensional juga harus introspeksi. Nah, kekosongan ini dijadikan kesempatan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Siapakah yang punya kepentingan politik tersebut? Mereka adalah sebagian orang Yahudi yang ateis, Zion, Judeo-Kristian. Loh, bukankah Yahudi itu punya agama dan Tuhan? Iya, tapi dari dulu hingga sekarang, sebagian mereka sering memberontak terhadap Tuhannya. Padahal Tuhan memberi mereka IQ tinggi dan berkat-berkat lain sebagai bangsa terpilih. Memang tidak semua, tapi hanya sebagian. Akan tetapi walau cuma sebagian, ternyata justru yang sebagian inilah yang memegang kendali Yahudi secara keseluruhan. Wah, ada yang bilang ini juga fitnah.
Namun tidak mungkin ini fitnah karena tertulis dalam kitab Taurat Yahudi sendiri. Tidak masuk akal jika Yahudi menulis aibnya sendiri di kitabnya sendiri, bukan? Mereka adalah bangsa terpilih karena memegang saham-saham terbesar di dunia, bahkan menjadi ras terbanyak yang mendapat hadiah Nobel ilmiah yang canggih. Mungkin ada lagi yang mengkritik. Jangan menuduh Yahudi terus. Itu kan karena mereka kerja keras, bukan karena mereka bangsa terpilih. Jawabannya, untuk diketahui bahwa dari data statistik, ternyata bangsa Jepang, Korea, dan Cina bahkan bekerja lebih keras dari Yahudi, tetapi tidak bisa menyamai Yahudi. Apalagi Yahudi itu bahkan lama tidak punya tanah air, dan kalaupun sekarang memiliki negara yang disebut Israel, negaranya sangat kecil. Adanya walau negaranya kecil, Israel memiliki salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Mungkin kita juga tidak bisa serta-merta lebih suci dari Yahudi, karena kita juga mungkin akan terjerumus jika diberi berkat sehebat itu. Namun kita sedang berdiskusi masalah yang esensi, bukan hanya berdasarkan rasa simpati. Kembali lagi ke diskusi bahwa tujuan akhir dari gerakan ini adalah menyatukan dunia di bawah satu pemerintahan dan satu agama, di bawah kekuasaan pihak-pihak yang telah disebutkan di atas. Luar biasanya hal ini telah dinubuatkan dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Bahwasanya agama baru ini akan menyatukan dunia pada akhir zaman di bawah satu pemerintahan dan satu agama universal. Memang tidak ada yang salah dengan penyatuan dunia. Akan tetapi, pemerintahan tersebut menunjuk satu pemimpin yang akan menguasai dunia. Awalnya pemerintahan ini berjalan baik dan damai. Akan tetapi lama-lama ternyata ini menjadi serakah. Siapa yang tahan dengan godaan menjadi pemimpin seluruh dunia? Akan tetapi dalam ketiga kitab itu dinubuatkan juga bahwa pada akhirnya Al-Imam Mahdi alaihi salam akan turun, dan kesepakatan dalam 3 kitab bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihi salam lah yang akan mengalahkannya dan menghakimi dunia. Dan diturunkannya Isa Al-Masih pun akan kehendak Tuhan, bukan dipersiapkan seperti persiapan penyambutan yang sedang dipersiapkan para Zion itu. Dengan rencana pembangunan Solomon Temple, proses genetika sapi merah, dan persiapan-persiapan penyambutan antikris lainnya yang sedang dimatangkan oleh mereka. Gejala-gejala penyatuan dunia tersebut sudah mulai terlihat, antara lain munculnya gerakan New Age, munculnya penyatuan mata uang, diawali oleh mata uang Euro dan sekarang Asia Tenggara, juga telah mulai mengajukan wacana penyatuan mata uang. Kemajuan teknologi yang menyatukan dunia dinubuatkan dalam kitab Wahyu bahwa nanti sang pemimpin dunia akan bisa mendeteksi setiap orang dimanapun kita berada dan memaksa kita menyembahnya sebagai Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.